Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Rebel 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Sebuah desa yang terdapat hamparan perkebunan teh yang bernama Munnar, terdapat seluruh warga yang berkehidupan kekurangan ilmu pengetahuan dan memiliki sebuah penderitaan yang sangat menyedihkan. Karena di desa mereka tidak memiliki pendidikan ataupun sekolah untuk menambah ilmu dan pemahaman bagi anak-anak mereka. Yang mana para ibu-ibu di sana merupakan para buruh yang bekerja di perkebunan teh dan ayah-ayah mereka hanyalah para pekerja biasa. Di samping itu, anak-anak mereka hanyalah bermain di setiap harinya karena tidak memiliki pendidikan hingga tumbuh menjadi seorang yang sudah dewasa. Katiresan atau sering dipanggil dengan Katir, seorang pemuda kelahiran Munnar beserta teman-temannya ingin sekali sekolah di perguruan tinggi karena pendidikan adalah salah satu kunci yang akan mengeluarkan mereka dari lubang neraka. Di samping itu, orang tua mereka kerja mati-matian untuk berjuang agar anak mereka bisa mendapat pendidikan, agar bisa merubah nasib mereka, agar tidak seperti orang tua mereka. Terlihat Katir dan teman-temannya pergi ke perkebunan teh untuk membantu membawa teh yang telah ibu mereka petik. Katir dan teman-temannya sangat senang sekali membantu ibu mereka karena keringat yang telah dikeluarkan para ibu-ibu untuk mencari uang agar anaknya bisa sekolah di perguruan tinggi dan mendapat pendidikan yang layak. Sesampainya mereka di tempat penyodoran hasil petikan teh yang mana mereka mendapat kabar baik, yaitu uang yang selama ini ibu mereka kumpulkan akhirnya bisa memberangkatkan anak-anak mereka untuk ke sekolah. Sontak mereka terlihat begitu bahagia walaupun ibu mereka terkena gigit lintah. Keesokan harinya para remaja-remaja berangkat ke negara bagian untuk belajar di perguruan tinggi. Terlihat para orang tua bersedih ketika keberangkatan anak-anak mereka yang kini akhirnya bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Citur. Yang mana para remaja tersebut sangat senang sekali, ingin membuka lembaran baru dan ingin menjadi orang yang sukses untuk kehidupan mendatang. Sesampainya mereka di sebuah perguruan tinggi di Citur, Palakat, yang mana mereka hanya untuk mengetahui bahwa penindasan yang telah dihadapi keluarga mereka di perkebunan telah hilang dan kini menjadi manifestasi yang baru di perguruan baru tersebut. Di perguruan tinggi tersebut telah dikendalikan oleh dua kelompok mahasiswa yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik negara bagian. Di samping itu dari kelompok KSG yang diketuai oleh Anthony dan dari kelompok SPY yang diketuai oleh Charlie, yang mana anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang perpolitikan. Di malam harinya ketika mahasiswa Tamil pertama kali masuk di perguruan tinggi Government College Citur, di malam itu juga mereka bahkan tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama mahasiswa Malayali. Sebaliknya mereka harus tinggal di B Hostel yang mempunyai fasilitas yang sangat terbatas. Tak lama kemudian ketua perguruan tinggi dari kelompok KSG yaitu Anthony datang ke tempat kamar mahasiswa Tamil. Anthony kemudian duduk di kursi dengan sebatang rokok di tangannya dan tertawa jahat. Di samping itu Anthony juga membuli salah satu mahasiswa di kamar tersebut di hadapan siswa baru yang lainnya. Seketika Katir dan teman-temannya merasa tidak nyaman atas perlakuan Anthony yang menindas mahasiswa lainnya. Anthony juga memerintahkan teman akrabnya Katir yaitu Kamaringan untuk menguras septic tank dengan menggunakan ember. Kamaringan yang kemudian mengatakan sambil menguras septic tank bahwa kau jangan mempermalukan teman-temanku, tetapi permalukan saja diriku sampai dirimu puas, ujar Kamaringan. Teman-teman Katir yang lainnya kemudian menyiramkan seember air lalu memberhentikan teman Katir yang menguras septic tank tersebut. Dan di saat itu Katir nampak sedih melihat penderitaan yang dialami teman akrabnya itu. Keesokan harinya, Katir dan kawan-kawannya berangkat ke sekolah untuk memulai sebuah pelajaran pertamanya. Namun salah satu kakak kelas mereka membuat kejahilan terhadap murid baru Tamil, yang mana mereka mengubah tanda panah yang menuju kelas siswa baru Tamil dan di depan kelas Katir dihadang oleh beberapa kakak kelas yang sangat usil terhadap adik kelas dan anak yang baru. Tak lama kemudian bel tanda masuk pun berbunyi. Katir kemudian bergegas lari menuju kelasnya agar tidak terlambat masuk kelas.
Di saat Katir ingin melihat letak kelasnya, tiba-tiba saja seorang wanita cantik bernama Sarah Mary John yang kebetulan satu kelas dengan Katir. Seketika Katir langsung jatuh cinta kepada Sarah untuk pertama kali ia mencintai seorang wanita. Sarah kemudian mengatakan bahwa arah panah tersebut salah, lalu memerintahkan Katir untuk mengikutinya. Setelah itu seorang guru kelas Katir yang bernama Udaya Kumar datang dan mengatakan selamat datang untuk murid-murid yang baru masuk di perguruan tinggi tersebut. Tak lama kemudian teman-teman Katir yang baru saja datang ke kelas lalu meminta maaf kepada Udaya Kumar, dan setelah itu mereka saling memperkenalkan nama dan asal mereka. Di saat jam istirahat tiba, Pandi kemudian menjelaskan kepada Katir bahwa di saat Pandi dan Kamaringan hendak pergi ke kelas, tiba-tiba saja anak-anak dari kelompok SWY menyeret mereka berdua dan membuli mereka di dalam kelas tersebut. Pandi kemudian bertanya kepada Katir, "Mengapa kau bisa sampai ke kelas bahkan kau murid baru seperti kita?" ungkap Pandi. Dan seketika Katir langsung memandang wajah Sarah. Setelah itu Katir mengejar Sarah yang hendak turun ke bawah. Katir kemudian memperkenalkan dirinya dan berterima kasih karena Sarah telah menolongnya di pagi tadi. Di saat itu juga, Sarah sepertinya mempunyai sedikit perasaan terhadap Katir di awal kali berjumpa. Dan di sekolah tersebutlah awal mulanya cinta Katir dan Sarah dimulai. Keesokan harinya terlihat Katir sedang khawatir karena sudah lama Sarah belum masuk ke dalam kelas juga. Tak lama kemudian Sarah pun datang lalu meminta maaf kepada gurunya dengan beralasan kalau Sarah baru selesai dari les menarinya. Seketika, Bu Guru memerintahkan Sarah untuk menunjukkan tarian yang telah dipelajari. Seketika itu Katir tampak terpukau dengan keahlian Sarah yang begitu sangat pintar, baik hati dan lihai dalam menari. Namun teman-teman Katir tidak memberikan semangat untuk Sarah, melainkan menertawai Sarah sembari bertepuk tangan. Guru kemudian menghampiri teman-teman Katir yang telah menertawai Sarah lalu mengatakan, "Kamu semua tidak boleh menertawai Sarah. Emangnya kalian itu bisa apa?" ungkap ibu guru. Sontak Katir langsung maju ke depan lalu bernyanyi karena Katir mempunyai suara yang sangat merdu sekali, sehingga membuat hati teman-teman Katir sangat terpukau. Termasuk Sarah menjadi kagum terhadap Katir. Keesokan harinya Katir dan teman-temannya bersiap-siap dengan dandanan sangat rapi. Karena perguruan tinggi Government College Citur sedang melakukan festival untuk menyambut siswa dan siswi yang baru. Terlihat para siswa dan siswi berpakaian sangat rapi dan ada yang memakai kostum dewa-dewa agar festival mereka semakin sangat meriah. Namun semua itu berubah ketika Anthony dan teman-temannya datang ke festival tersebut, yang mana Anthony dan teman-temannya mengejar Katir dan teman-temannya karena merasa jijik ketika melihat mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau juga bisa disebut dengan miskin. Terlihat Katir dan teman-temannya berusaha kabur dari kejaran Anthony, namun akhirnya mereka tertangkap juga. Setelah itu Anthony menyeret Katir dan teman-temannya untuk menghajarnya di tengah-tengah hujan lebat. Anthony kemudian melepas kain yang menutupi anggota bawah mereka hingga terlihat hanya menggunakan celana pendek saja. Terlihat para mahasiswa dan mahasiswi pada berkumpul untuk melihat pembulian yang dilakukan oleh Anthony dan teman-temannya. Tak lama kemudian Udaya Kumar datang melihat kejadian yang telah dilakukan oleh Anthony dan teman-temannya. Katir kemudian mengatakan kepada Udaya Kumar, "Hei Pak, apakah kau hanya ingin melihat saja? Dan apakah Anda tidak ingin membantu kami yang telah dipermalukan tidak adil oleh siswa-siswa yang lain? Memang kami dari orang-orang miskin, tetapi kami bersekolah di sini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sementara itu kami telah dibully dan dihina oleh siswa-siswi yang lainnya," ungkap Katir. Setelah itu Udaya Kumar pergi ke kantor sekolah untuk mengadu permasalahan yang telah dilakukan oleh Anthony. Pak Kepala Sekolah kemudian memarahi Anthony beserta teman-temannya karena telah mencontohkan perilaku yang salah terhadap siswa dan siswi yang baru. Dan setelah itu Kepala Sekolah akan memberikan hukuman untuk Anthony dan teman-temannya. Di malam harinya Anthony beserta teman-temannya pergi ke B-Hostel, tempat orang-orang Tamil yang tinggal. Anthony beserta teman-temannya kemudian mengacak-acak barang-barang yang berada di dalam ruangan mereka. Karena gara-gara Katir dan teman-temannya, nama Anthony telah jelek di mata Kepala Sekolah. Dan kini Anthony sangat marah besar terhadap Katir. Di sisi lain, Katir bersama teman-temannya pergi ke rumah Udaya Kumar untuk menceritakan dan meminta tolong kepada Udaya Kumar mengenai kelompok SWY yang telah mempermalukan siswi Tamil di depan para siswa dan siswi perguruan tinggi Government College. Yang mana di saat pentas tari yang diadakan oleh para siswa dan siswi SWY untuk menghibur dan menunjukkan skill-skill para siswa dan siswi tersebut.
Di saat itu teman-teman Charlie memberitahu Charlie bahwa ada salah satu siswi Tamil yang sedang mengikuti festival mereka dan sedang menari di atas panggung. Charlie kemudian langsung turun tangan lalu menuju ke bawah panggung, yang mana Charlie telah menarik rok siswi Tamil tersebut hingga ke daerah kemaluannya terbuka dan dilihat oleh semua para siswa dan siswi. Udaya Kumar kemudian mengatakan bahwa sudah lama ia telah mengetahui bahwa siswa kelompok KSK dan kelompok SWY telah bekerja sama secara bergantian untuk mempermalukan Katir dan kawan-kawan dengan berbagai cara. Dan kini Udaya Kumar agak sedikit susah untuk membantu mereka. Namun Udaya Kumar akan berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga dirinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar Katir dan teman-temannya bisa belajar dengan tenang-tenang saja. Keesokan harinya terlihat siswa dan siswi Tamil sangat malu setelah kejadian yang telah menimpa mereka. Namun Katir dan teman-temannya menghiraukan perkataan teman-teman yang lainnya dan lebih memilih untuk fokus belajar. Di saat itu Sarah agak sedikit malu atas perilaku rekan politik yang selalu menindas siswa dan siswi Tamil hingga dipermalukan di seluruh siswa. Setelah jam istirahat, setelah itu Sarah menghampiri Katir yang sedang merenung atas apa yang telah menimpa Katir dan teman-temannya. Dan kini Sarah memberikan nomor teleponnya supaya Katir bisa mengatakan keluh kesah yang dialami Katir dan teman-temannya. Di malam harinya Katir dibantu teman-teman yang untuk menelepon Sarah. Katir kemudian mengajak Sarah untuk makan bersama besok sore di kantin. Dan Katir yang akan mentraktir Sarah makan sebagai ucapan terima kasih karena Sarah selalu membantu dan menjadi tempat curhatnya si Katir. Di sore hari kemudian terlihat Katir, Pandi, dan Kamaringan pergi ke kantin di tengah hujan yang sangat lebat. Terlihat Sarah ternyata sudah menunggu Katir terlebih dahulu di dalam kantin tersebut. Sementara itu Pandi dan Kamaringan menunggu Katir di luar kantin dan setelah itu Kamaringan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di saat itu Sarah memberitahu lagu yang Sarah senangi dan selalu Sarah dengar setiap saat. Sarah memberikan kepada Katir agar bisa mendengar dan menghafalkannya karena Katir memiliki suara yang sangat indah sekali. Namun tiba-tiba saja Pandi menghampiri Katir dan Sarah yang mana Kamaringan telah terluka parah di area kamar mandi. Seketika itu Katir langsung bergegas pergi untuk melihat sahabat akrabnya. Dan benar saja Kamaringan sudah tergeletak lemas dengan wajah dan badan yang dipenuhi dengan darah. Katir kemudian membawa Kamaringan menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum terlambat. Di saat Kamaringan sedang buang air kecil di kamar mandi, tiba-tiba saja Anthony dan teman-temannya menghampiri Kamaringan dan dengan raut wajah yang sangat kesal. Anthony dan teman-temannya kemudian menghajar Kamaringan dengan sangat brutal hingga Kamaringan tak berdaya. Anthony kemudian mencabut bulu dada Kamaringan dengan paksa hingga mengeluarkan darah. Dan setelah itu Anthony memukul wajah dan badan Kamaringan dengan menggunakan jam tangannya. Dan tak lupa juga Anthony kemudian mematahkan tulang jari-jari tangan beserta jari kaki dan menendang burungnya hingga Kamaringan pingsan. Sesamanya mereka di rumah sakit, Kamaringan langsung dibawa ke ruangan OGD karena kondisi Kamaringan semakin tidak membaik. Dan tak lama kemudian, teman-temannya dan Udaya Kumar datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kamaringan pada saat itu. Setelah melewati beberapa proses yang sangat melelahkan, ternyata nyawa Kamaringan tidak bisa terselamatkan walaupun para dokter telah berusaha semaksimal mungkin. Dokter kemudian memberitahu Katir dan teman-temannya bahwa Kamaringan sudah menghembuskan nafas yang terakhirnya atau juga bisa disebut dengan is dead. Sontak orang-orang yang berada di sana sedih, termasuk Katir yang merupakan teman akrab sejak kecil. Setelah itu, Pandi memberitahu kepala desa agar mengabari keluarga Kamaringan bahwa Kamaringan telah meninggal dunia. Setelah itu seorang polisi mendatangi rumah sakit untuk mengusut kasus tersebut. Mayat Kamaringan kemudian dihantar ke kampung halamannya dengan menggunakan ambulanse. Sesampainya mayat Kamaringan di desa, ibu Kamaringan terlihat menangis sekencang-kencangnya karena tidak bisa menerima takdir yang terjadi pada keluarganya. Dan seketika itu Katir jadi ikut-ikutan bersedih karena tidak kuasa melihat tangisan ibu yang sangat menyayat hati. Keesokan malamnya, para siswa Tamil pergi ke kamar kelompok politik KSK yang di waktu itu telah membuat sahabat kecilnya tewas. Katir kemudian memerintahkan teman-temannya untuk mengunci setiap kamar agar mereka tidak bisa melawan secara keroyokan. Dan terlihat Katir dan teman-temannya berhasil membantai siswa-siswi tersebut dengan sangat brutal dan sangat ganas.
Katir dan teman-temannya kemudian mendatangi tempat di mana mereka sedang menonton film di suatu ruangan. Walaupun Katir dan teman-temannya kalah jumlah, tetapi mereka berhasil membalaskan dendam yang telah diderita oleh teman-temannya. Dan setelah itu Katir sangat senang sekali, akhirnya kita bisa membuat para siswa Tamil tidak akan diremehkan lagi. Keesokan harinya mahasiswa KSK sedang bersiap-siap untuk mengadakan taburan. Di samping itu Katir mengumpulkan besi-besi alat mobil bekas untuk digunakan bertarung melawan mahasiswa KSK beserta mahasiswa SVY. Dan setelah itu Katir beserta teman-temannya bergegas berangkat untuk membantai mahasiswa KSK. Setelah itu mereka semua berkumpul di depan sekolah. Namun tiba-tiba saja Pak Kepala Sekolah mengumumkan bahwa sebentar lagi akan diadakan pemilihan partai politik negara bagian yang akan menjadi tangan kanan perguruan tinggi Government College Citur. Mereka langsung mempersiapkan gagasan beserta poster-poster agar semakin banyak siswa dan siswi yang memilih mereka. Yang mana pada saat itu mahasiswa KSK yang memenangkan kampanye tahun kemarin di hari pertama terlihat dari mahasiswa kelompok KSK yang dipimpin oleh Anthony dan rekan-rekannya itu. Sementara itu mahasiswa dari kelompok SWY yang dipimpin oleh Charlie dan wanita yang disukai oleh Katir yaitu Sarah. Namun tiba-tiba saja muncullah sekelompok mahasiswa Tamil yang kemudian membuat partai politik yang bernama TSB yang dipimpin oleh salah satu teman Katir dan seorang wanita yang di waktu itu telah dipermalukan di depan umum oleh Charlie. Setelah itu, para pemimpin partai politik tersebut mengumpulkan gagasan dan visi misi kepada Pak Kepala Sekolah. Namun Pak Kepala Sekolah kaget setelah melihat partai politik baru yang telah dibuat oleh mahasiswa Tamil. Tetapi Pak Kepala Sekolah sedikit bangga dengan pemikiran cemerlang Katir karena telah membuat partai politik yang baru dalam sekolah perguruan tinggi. Setelah itu mereka semua kembali ke base camp mereka masing-masing untuk mengatur rancangan dan rencana agar mereka bisa mendapatkan voting lebih banyak. Namun di saat mahasiswa ketika ingin memasang beberapa poster di depan kampus mereka, tiba-tiba saja mahasiswa dari kelompok KSK dan SWY mengusir mereka karena telah menghalangi poster mereka. Dan setelah itu mahasiswa Tamil terpaksa meletakkan poster di depan pintu gerbang sekolah perguruan tinggi tersebut. Dan di saat itu Udaya Kumar memberitahu mereka bahwa agak sedikit sulit mendapatkan voting terbanyak untuk menyalahkan kelompok KSK dan SWY. Di malam harinya mahasiswa SWY kemudian membakar tempat base camp mahasiswa TSB agar mereka tidak bisa melakukan kampanye kembali. Seketika itu mahasiswa Tamil panik karena api menjalar membakar seluruh poster dan bendera mereka sampai hangus. Dan setelah itu Katir mempunyai ide cemerlang untuk membalaskan dendam apa yang telah mereka lakukan kepada mahasiswa KSK dan SBY. Terlihat khawatir dan teman-temannya berjalan berkeliling sekolah dengan membawa lukisan yang mencerminkan perlakuan yang tidak baik terhadap mahasiswa Tamil di saat itu. Yang mana di lukisan pertama yang menceritakan di saat salah satu teman Katir yang sedang makan, tiba-tiba mahasiswa KSK mengumpulkan makanan pria tersebut. Yang sedang makan, tiba-tiba mahasiswa KSK menumpahkan makanan pria tersebut ke atas kepalanya. Dan di lukisan yang kedua menceritakan di saat salah satu siswi Tamil dipermalukan di depan orang banyak dengan cara menarik rok siswi tersebut yang dilakukan oleh Charlie mahasiswa SWY. Dan lukisan yang terakhir yang menceritakan mengenai teman akrab Katir yang telah dianiaya oleh mahasiswa KSK hingga tewas di kamar mandi. Dan seketika itu Anthony dan Charlie sangat malu setelah perbuatan yang telah mereka lakukan. Diketahui bahwa mahasiswa lainnya di hari ke-8 mereka masuk ke semua kelas untuk memberitahu gagasan pokok dan visi misi mereka kepada mahasiswa yang lainnya, dan terus memasang poster dan membagikan beberapa brosur untuk menambahkan voting pemilihan. Di hari ke-5 kelas, di saat ayahnya Anthony yang merupakan seorang Perdana Menteri yang sedang memberikan gagasan kepada seluruh siswa agar memilih kelompok KSK. Tak lama kemudian mahasiswa Tamil mendatangi acara tersebut lalu mengatakan bahwa itu semua adalah hal yang sangat licik dengan menggunakan jalur jabatan. Dan seketika ayah Anthony sangat marah terhadap mahasiswa Tamil tersebut. Setelah itu ayah Anthony meminta kepada polisi untuk mengeluarkan keluarga mahasiswa Tamil tersebut untuk dibawa ke kantor polisi. Di samping itu para mahasiswa Tamil sedang membuat rancangan agar partai politik mereka bisa menang dan kampanye tahun ini sebagai anak yang baru. Namun tiba-tiba saja mereka pergi ke ruangan telepon karena orang tua mereka sedang ditahan oleh para polisi. Sontak Katir dan teman-temannya menangis setelah menerima takdir yang telah diberikan oleh Tuhan mereka,
Keesokan malamnya, Katir yang ke rumah Udaya Kumar untuk meminta bantuan. Namun Udaya Kumar takut untuk membantu mereka karena harus menghadapi Pak Menteri. Dan sesampainya Katir di base camp, tiba-tiba saja beberapa polisi menangkap mereka atas perintah Pak Menteri dan membakar base camp mereka agar partai politik Antoni tidak ada yang bisa mengganggu kelompok KSK dan SBY lagi. Dan setelah itu para siswa Tamil tersebut dipukuli dengan rotan panas habis-habisan yang dilakukan oleh para polisi. Di hari ke-17, para partai politik kembali mengadakan kampanye untuk meyakinkan kepada mahasiswa yang lain siapakah yang berhak menang di tahun ini di tengah-tengah hujan yang sangat lebat sekali. Dan tak lama kemudian para orang tua mahasiswa Tamil tersebut mendatangi kampanye tersebut dengan menceritakan penderitaan yang telah mereka alami selama di kampung mereka dan mengapa anak-anak mereka sekolah di negara bagian. Dan seketika itu hati para mahasiswa tersentuh dan sangat amat sedih setelah mendengar penderitaan yang telah dilewati oleh para warga Tamil tersebut. Setelah itu para orang tua mereka pergi ke kantor polisi untuk meminta agar melepaskan anak-anak mereka yang sedang melakukan pendidikannya agar bisa mewujudkan cita-cita mereka. Dan akhirnya mereka terbebas dan melanjutkan kampanye mereka kembali. Beberapa hari kemudian orang tua Antoni dan Charlie melakukan kesepakatan untuk membunuh siswa Tamil tersebut secara bersamaan atau bergabung, yang mana mereka akan menyerang di malam hari karena di saat itu siswa Tamil tersebut tinggal di belakang sekolah karena tak mempunyai markas lagi. Dan setelah itu mereka menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain salah satu teman Katir telah mendengar perbincangan mereka yang mana mereka akan membantai siswa Tamil. Setelah itu Katir dengan cepat membuat rencana untuk mengalahkan mereka semua. Tak lama kemudian Antoni dan Charlie beserta teman-teman mereka datang ke sekolah untuk membantai habis siswa Tamil. Namun tiba-tiba saja botol berisi minyak tanah berjatuhan di atas gedung dan mengenai mereka dan menyebabkan lapangan dipenuhi dengan api dan semua postur dan brosur hangus di lahap api. Katir kemudian keluar bersama teman-temannya untuk membantai mereka balik. Seketika itu mereka semua saling baku hantam untuk mempertahankan partai politik siapakah yang akan menang dalam kampanye tahun ini. Terlihat Katir dengan gampang mengalahkan mereka semua hanya dengan menggunakan obor saja. Pada saat itu juga terjadilah duel 2 lawan 1 antara Antoni dan Charlie melawan Katir sendirian. Akhirnya dengan sekuat tenaga Katir mampu mengalahkan mereka berdua. Katir kemudian berlari ke puncak gedung untuk mengganti bendera tersebut dengan bendera politik mereka yaitu TSP. Namun di saat itu Katir hampir saja tidak bisa karena selalu dihadang oleh Antoni dan Charlie. Katir kemudian menghabisi mereka hingga hampir tak berdaya. Dan akhirnya Katir berhasil mengganti lalu menancapkan bendera politik mereka yaitu TSP. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Rebel 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.